Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi kuat dalam pengembangan investasi berbasis syariah. Investasi syariah di Indonesia itu bukan yang terbesar di dunia, justru Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Anwar dengan NIM 2010116007 dari mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep investasi syariah. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui bahwa investasi merupakan bentuk penanaman modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya, sedangkan syariah merupakan aturan atau sistem yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik antara hubungannya dengan Allah atau yang disebut ibadah, maupun antara hubungan manusia dengan sesama manusia atau yang disebut muamalah. Nah, dalam konteks investasi di sini, investasi termasuk ke dalam suatu bentuk muamalah, di mana investasi syariah ini diartikan sebagai suatu bentuk penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip atau nilai-nilai Islam. Pada prinsip dan operasionalnya, investasi syariah ini dinaungi oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional atau Fatwa DSN MUI. Nah, sekurang-kurangnya terdapat 29 fatwa yang telah dikeluarkan mengenai investasi syariah. Nah, meskipun fatwa ini bersifat tidak mengikat karena bukan merupakan hukum positif di Indonesia, tetapi fatwa ini bisa menjadi rujukan dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Nah, lalu apa sih membedakan antara investasi syariah dengan investasi konvensional? Nah, jadi yang membedakannya itu adalah terletak pada nilai-nilai Islam. Inilah poin penting yang membedakan antara investasi syariah dan konvensional. Jadi pada investasi syariah ini, segala bentuk transaksi yang mengandung maisir atau spekulasi, kemudian gharar atau ketidakjelasan, dan riba atau tambahan atas pokok utang, ini dilarang secara tegas dalam Islam. Hal ini karena ketiga hal tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun pihak lain. Nah, pada konteks maisir, salah satu bentuk transaksi atau investasi yang sering ditemukan yaitu trading saham atau jual beli saham jangka pendek tanpa analisa yang jelas. Nah, jadi contohnya itu ketika kita beli saham pada pagi hari, ketika harganya sudah naik pada sore hari, kita jual di hari tersebut. Tapi kalau misalnya harganya turun, kita tahan atau kita jual atau cut loss agar tidak mendapatkan kerugian yang terlalu besar. Nah, hal ini merupakan sangat jelas unsur spekulasi di mana kita jual beli dengan sifat untung-untungan, dan hal ini justru bisa mengakibatkan kita mendapatkan kerugian. Selain itu, terdapat juga investasi yang mengandung unsur gharar, yaitu obligasi. Nah, pada obligasi ini terdapat suatu instrumen investasi yang tidak jelas dana yang dihimpun ini akan diinvestasikan ke aset apa atau antara asetnya tidak ada. Nah, selain itu pada obligasi ini juga terdapat unsur bunga atau sebagai imbal hasil, di mana bunga ini termasuk ke dalam riba nasiah yang secara tegas dilarang oleh Islam. Nah, untuk itu kita sebagai muslim harus menghindari jenis-jenis investasi seperti ini, dan perlu digarisbawahi bahwa investasi syariah ini dapat dilakukan juga oleh orang yang non-muslim. Nah, setelah kita mengetahui perbedaan investasi syariah dengan investasi konvensional, maka terdapat beberapa alasan kenapa kita harus menggunakan produk atau investasi syariah. Nah, yang pertama yaitu agar terhindar dari transaksi yang dilarang oleh Islam. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kita sebagai muslim harus menghindari transaksi yang mengandung maisir, gharar, dan riba. Kemudian yang kedua, setelah kita menghindari segala bentuk yang diharamkan oleh Islam, maka insya Allah investasi yang kita lakukan ini akan memperoleh keuntungan serta keberkahan, di mana agar kita dapat mencapai pahala atau kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Nah, kemudian yang ketiga, investasi ini bisa menjadi passive income atau menghasilkan uang ketika kita tidur. Jadi
seperti yang kita ketahui bahwa selama ini orang-orang Indonesia sibuk dengan pekerjaannya untuk menghasilkan active income gitu, penghasilan, di mana tidak ada penghasilan di luarnya, sehingga investasi ini cocok digunakan untuk menambah penghasilan. Serta yang keempat itu, jika kita tidak berinvestasi atau hanya menaruh uang atau aset kita dalam bentuk simpanan atau tabungan, maka hal ini kita membuat uang yang kita punya atau harta yang kita punya ini menganggur. Nah, hal ini tidak dianjurkan oleh Islam, dan hal ini juga bisa berdampak pada lemahnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Nah, karena ketika kita berinvestasi, maka kita ikut berkontribusi dalam membangun negara, di mana negara tidak perlu menambah atau memerlukan modal asing atau pinjaman dari luar negeri, karena dapat meminjam dari bangsanya sendiri, sehingga hal ini dapat berpengaruh positif pada nilai atau kurs mata uang di Indonesia. Kemudian yang kelima itu ada, dengan investasi ini maka aset ataupun harta yang kita investasikan tidak tergerus oleh inflasi, dimana seperti yang kita tahu bahwa baru-baru ini kenaikan harga BBM menyebabkan inflasi atau kenaikan harga barang-barang secara umum. Nah, hal ini menyebabkan nilai uang menjadi menurun, di mana gambaran kasarnya, jika dulu kita dengan uang 4.000 dapat membeli 2 Indomie, sekarang dengan 4.000 kita hanya dapat membeli 1 Indomie. Nah, jadi dengan investasi ini maka ketika inflasi naik, aset ataupun harta yang kita punya juga ikut naik. Jadi kita juga tetap bisa survive di tengah-tengah inflasi. Lalu terdapat akad-akad ataupun perjanjian dalam investasi syariah. Nah, jadi secara khusus investor ini memulai investasi syariah diawali dengan melakukan akad atau perjanjian berupa, yang pertama itu ada akad mudharabah, ataupun di mana hanya pemilik modal yang menaruh modal, sedangkan pengelola hanya sebagai pengelola atau tidak menaruh modalnya. Kemudian juga ada yang kedua, ada akad musyarakah ataupun akad kerjasama, di mana pemilik dana dan pengelola sama-sama menaruh dananya atau modalnya. Kemudian yang ketiga itu ada ijarah ataupun sewa menyewa. Nah, perlu kita ketahui bahwa saat ini telah menyebar luas investasi syariah ke berbagai macam lembaga keuangan, baik itu perbankan maupun non-bank. Nah, selain itu perkembangan teknologi saat ini juga telah mendorong pertumbuhan investor-investor baru di Indonesia, di mana saat ini terdapat berbagai macam aplikasi sekuritas yang menawarkan berbagai produk investasi seperti saham dan juga reksadana. Nah, setelah kita mengetahui akad-akad dari investasi syariah, maka dalam berinvestasi syariah kita juga harus mengetahui resiko ataupun pendapatan return dari tiap-tiap produk investasi yang kita pilih, karena tiap-tiap produk investasi syariah ini memiliki tingkat risiko dan pendapatannya yang berbeda masing-masing. Nah, hal ini sama halnya dengan investasi konvensional masih berlaku anggapan ataupun teori mengenai no risk no return, high risk high return, dan low risk low return, di mana untuk setiap pilihan instrumen investasi ini ditentukan oleh profil risiko dari masing-masing investor. Nah, lalu apa saja sih produk ataupun instrumen-instrumen dalam investasi syariah? Nah, oke, kita akan kupas tuntas. Nah, jadi menurut Otoritas Jasa Keuangan terdapat 6 instrumen investasi syariah. Nah, yang pertama itu ada saham. Nah, saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Nah, sedangkan saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Nah, ada 2 jenis saham syariah yang diakui di pasar modal. Yang pertama itu saham yang memenuhi kriteria saham syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 35/POJK 04 tahun 2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Nah, yang kedua adalah
saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah. Nah, saat ini terdapat kriteria seleksi saham syariah oleh OJK di mana. Nah, yang pertama, emiten atau perusahaan terbuka tidak boleh melakukan kegiatan usaha ataupun operasional usaha yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, itu seperti tidak boleh ada riba, perjudian, goror, dan tidak boleh ada suap. Kemudian untuk kriteria yang kedua, emiten harus memenuhi rasio-rasio keuangan. Yang pertama, total utang berbasis bunga dibandingkan total aset tidak boleh lebih dari 45%. Kemudian yang kedua, total pendapatan bunga dan pendapatan non-halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan dan pendapatan lain-lain tidak boleh lebih dari 10%. Untuk saham sendiri, ini tergolong ke dalam investasi yang bersifat high risk dan high return. Nah, kemudian yang kedua itu ada sukuk. Nah, sukuk ini merupakan sertifikat berharga yang memenuhi prinsip-prinsip syariah, di mana sukuk ini terbagi menjadi dua, yaitu sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah, dan yang kedua itu ada sukuk korporasi yang diterbitkan oleh perusahaan atau swasta. Nah, sukuk ini tuh tergolong ke dalam jenis investasi yang low risk dan low return. Kemudian yang ketiga itu ada reksadana syariah. Nah, reksadana syariah ini merupakan mengumpulkan dana atau uang dari masyarakat yang kemudian dana tersebut akan dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan. Nah, untuk reksadana syariah sendiri ini dianggap memenuhi prinsip syariah apabila akad, cara pengelolaan, dan portofolionya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, sebagaimana diatur dalam peraturan OJK tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Nah, reksadana ini termasuk ke dalam kategori yang low risk dan low return juga. Nah, kemudian yang keempat itu ada Exchange Traded Fund atau ETF syariah. Nah, ETF syariah ini merupakan salah satu bentuk reksadana yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal, di mana unit penyertanya ini nanti akan dicatatkan dan dijual belikan sama seperti halnya saham syariah di bursa efek. Nah, agar investor ini dalam transaksi memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka untuk jual beli ETF ini harus melalui anggota bursa yang memiliki Syariah Online Trading System atau SOTS. Kemudian yang kelima itu ada efek beragun syariah atau EBA syariah. Nah, EBA syariah ini diterbitkan di pasar modal Indonesia, di mana terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu ada EBA yang berbentuk kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian. Kemudian yang kedua itu ada EBA syariah berbentuk surat partisipasi. Kemudian yang keenam ada dana investasi real estate syariah atau DIRE syariah. Nah, DIRE syariah ini merupakan wadah pengumpulan dana dari masyarakat, di mana dana tersebut akan diinvestasikan kepada aset real estate. Nah, DIRE syariah ini tuh berbentuk kontrak investasi kolektif. Nah, berdasarkan pembahasan kita secara keseluruhan, maka dapat kita simpulkan bahwa investasi syariah merupakan suatu hal yang penting atau keharusan untuk seorang muslim yang ingin berinvestasi, karena agar terhindar dari transaksi yang dilarang oleh Islam. Nah, selain itu, dalam berinvestasi syariah, maka kita juga ikut membantu dalam proses percepatan pembangunan negara. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, maka kita harus belajar dan berinvestasi, khususnya secara syariah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.